WHO mensyaratkan bahwa ada 3 kondisi atau 3 tanda bahwa ini serangan jantung atau bukan. Dari 3 ini cukup 2 yang bisa kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pagi ini saya bersama Dr. Dian Zabroni, SPJP. Dok, mau memberikan materi apa nih dok pagi ini dok? Ya, pagi hari ini saya memberikan materi tentang sindroma koroner akut atau yang kita kenal sebagai serangan jantung. Baik dok, kira-kira pesan apa buat tenaga-tenaga kesehatan di Indonesia dok? Ya, jadi kalau kita ketemu dengan pasien keluhan nyeri dada, maka yang penting adalah pastikan dulu dia itu suatu serangan jantung atau sindroma koroner akut sampai terbukti tidak. Jadi artinya harus dipantau, harus dievaluasi, dan harus didiagnosis. Dan jangan lupa, kalau tegak diagnosis serangan jantung, maka pengobatan harus optimal. Jangan sampai terjadi efek buruk dari serangan jantung, yaitu kematian. Oke, sukses terus buat tenaga kesehatan di Indonesia dok. Terima kasih Dr. Dian, selamat mengikuti. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh buka masker? Boleh ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah, sangat bersemangat pada pagi hari ini kita memulai aktivitas pelatihan di ambulan gawat darurat dengan materi sindroma koroner akut. Mungkin rekan-rekan semua sudah pernah mengetahui apa itu sindroma koroner akut dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan tugas sebagai tenaga kesehatan. Jadi kalau kita bicara tentang sindroma koroner akut, ini ada 3 kata. Yang pertama sindroma, kemudian ada koroner, dan ada akut. Koroner maksudnya di sini adalah mengacu pada pembuluh darah koroner jantung. Sebelum kita masuk materi, kita review kembali. Masih ingatkah siapa ini? Benyamin, betul. Benyamin, aktor kenamaan, ya, tokoh Betawi. Beliau meninggal karena serangan jantung. Masih ingat ini? Mbah Surip, sama. Beliau juga penyanyi. Lagi naik daun, kemudian meninggal mendadak karena serangan jantung. Ini Ade Namnung, ada tulisannya ya, Ade Namnung, dia meninggal karena serangan jantung. Yang ini Haji Mas Said, beliau juga sama, meninggal karena serangan jantung. Kalau kita lihat contoh profilnya, Benyamin, Mbah Surip, Ade Namnung, kemudian Haji Mas Said, semuanya sama meninggal karena serangan jantung. Tapi ada perbedaannya. Yang pertama dan yang kedua itu faktor umur. Dia udah tua, ada faktor risiko meninggal serangan jantung. Mungkin kita melihat itu suatu hal yang wajar. Tetapi yang di bawah, Ade Namnung meninggal usia 33 tahun. Haji Mas Said meninggal usia 40 tahun. Nah, dok, kan beda. Ade Namnung gemuk, ya kan? Wajar meninggal serangan jantung. Mungkin faktor risikonya banyak. Tapi Haji Mas Said, dia atletis, badannya bagus, usia muda, meninggal juga karena serangan jantung. Nah, di sini yang harus kita pelajari, kenapa seseorang itu bisa terkena penyakit jantung koroner, bisa terkena serangan jantung. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang jantung. Kalau kita bicara tentang jantung, itu suatu organ yang luar biasa. Apa luar biasanya? Dia sekepal tinju kita, fungsinya luar biasa tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Dia berdenyut setiap saat, setiap waktu, tanpa pernah berhenti. Kalau dia berhenti, apa yang terjadi? Pasiennya meninggal. Nah, di sini pelatihannya itu untuk mengembalikan henti jantung yang disaksikan, henti jantung yang bisa kembali supaya jantungnya berdenyut seperti sedia kala. Akibat dari pompa jantung yang terus-menerus, dia akan mengalirkan makanan, mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Gimana caranya? Jantung dapat makanan, dia dapat makanan dari pembuluh darah koroner jantung. Ini pembuluh darah koroner jantung. Yang paling besar itu pembuluh darah apa? Aorta, betul. Lihat cabangnya. Cabang pertama dari aorta ke arah mana? Mana? Ini kan aorta nih yang besar, ya. Aorta nih besar. Cabang pertamanya kemana? Ke jantung.
pembuluh darah koroner, bukan ke otak. Artinya apa? Jantung harus dapat makanan pertama kali. Karena itu pelatihannya pada kondisi henti jantung yang dilakukan tindakannya adalah pompa dulu jantungnya supaya jantungnya kembali berdenyut, ya kan? Kompresi, airway, breathing. Begitu ada sirkulasi, baru airway-nya, baru breathing-nya. Ini maknanya seperti itu. Jadi kalau ada masalah, ada penyempitan di pembuluh darah koroner jantung, maka akan terjadi penyakit jantung koroner. Tetapi kalau terjadi sumbatan, terjadi plak yang rupture, kemudian terjadi koagulasi, dan dia menyumbat aliran secara total atau parsial secara mendadak, maka akan terjadi proses akut yang kita kenal sebagai sindroma koroner akut. Nah, jadi apa itu sindroma? Sindroma itu kumpulan gejala klinis yang mengarah pada suatu proses iskemia. Proses iskemia artinya ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan. Suplainya didapatkan dari mana? Dari 3 pembuluh darah jantung. Kebutuhan dari mana? Dari aktivitas jantung. Kalau suplainya terhambat karena ada penyempitan, karena proses aterosklerosis, maka akan terjadi gangguan aliran, proses pembentukan makanan yang terjadi tidak bisa disampaikan ke otot jantung secara optimal. Akan terjadi penyakit jantung koroner yang kita kenal, mungkin pernah dengar tentang chronic coronary syndrome atau angina pectoris stabil. Tetapi begitu terjadi sumbatan yang mendadak lebih sempit dari sebelumnya, maka akan terjadi sindroma koroner akut. Bentuknya ada yang pertama, angina pectoris tidak stabil, ya. Kemudian non ST elevasi myocardial infarct, ST elevasi myocardial infarct, dan mungkin belum sampai ke rumah sakit atau baru sampai rumah sakit terjadi kematian yang kita kenal sebagai sudden cardiac death. Jadi kematian jantung mendadak. Jadi kalau kita belajar dari ilmu kepolisian, kalau ditemukan korban tidak bernyawa, maka yang dipikirkan pertama adalah pembunuhan. Yang kedua, overdosis. Kemudian yang ketiga, bunuh diri. Yang keempat, kalau nggak ketemu pembunuhan, overdosis, bunuh diri, serangan jantung. Nah, itu dia. Jadi kita belajar di sini bahwa serangan jantung bisa menimpa siapa saja, dan proses awalnya adalah proses plak di aterosklerosis. Kenapa bisa terjadi proses plak di aterosklerosis? Nanti kita pelajari. Dari data yang kita dapatkan, begitu pasien datang ke UGD, itu dilakukan pemeriksaan standar EKG, rekam jantung. Itu nanti akan dibagi dua, apakah ST elevasi ataukah non ST elevasi. Kita kenal sebagai non STEMI ataukah STEMI. Jumlahnya itu yang banyak adalah yang non STEMI. Tetapi kematiannya lebih banyak pada yang STEMI, pada jam-jam awal. Kenapa? Karena pada yang STEMI itu sumbatannya bersifat total, buntu sama sekali. Jadi pembuluh darah koroner di epikardial, di sekeliling jantung itu ada sumbatan yang bersifat total. Kemudian 6 bulan ke depan hampir sama, lebih dari 1 tahun, lebih banyak yang non STEMI. Tetapi semuanya datang dengan keluhan nyeri dada, kita diagnosis sebagai serangan jantung, merupakan penyebab kematian tertinggi saat ini, baik di dunia maupun di Indonesia. Kenapa jumlahnya makin banyak? Dulu tahun 90-an itu masih kalah dengan infeksi. Kemudian tahun 90 awal menjelang tahun 2000 udah naik posisinya ke level 1 paling tinggi jumlahnya di Indonesia maupun di dunia, karena adanya faktor risiko. Nah, kalau belajar faktor risiko tentunya ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu faktor risiko yang tidak bisa dirubah, yaitu 1, umur. Makin tua dia makin berisiko. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin nggak bisa kita rubah. Mungkin secara fisik bisa operasi, tetapi secara fisiologi tubuh kita dia nggak berubah. Perempuan ternyata lebih rendah risikonya dibandingkan laki-laki. Kemudian yang ketiga, faktor keturunan, faktor keluarga. Tetapi ini semua bisa tertutupi kalau misalnya ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Ini tergantung dari pola hidup kita, tergantung dari kebiasaan kita. Yang pertama, merokok. Di bungkus rokok ada bungkusnya, itu ada tulisannya, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, gangguan pertumbuhan janin, kanker. Udah jelas, data penelitiannya ada. Dan kalau kita bandingkan antara perokok dan tidak perokok, itu resikonya lebih tinggi yang merokok untuk terjadi serangan jantung. Yang kedua, hipertensi, tekanan darah tinggi. Pada pasien-pasien atau orang-orang dengan profil tekanan darahnya tinggi, itu alirannya deras. Dia akan mengikis dinding pembuluh darah. Kemudian kalau kadar kolesterolnya tinggi, ada diabetes, kurang aktivitas fisik, obesitas,
tentunya mudah terjadi pembentukan plak di pembuluh darah yang mengalami perlukaan. Prosesnya seperti ini. Pada awalnya pembuluh darah jantung kita itu sangat bagus. Usia masih kecil, anak-anak sampai remaja itu masih bagus. Begitu ada terpapar faktor merokok, punya darah tinggi, aktivitas yang nggak bagus, makanan yang nggak bagus dietnya, maka akan terjadi kerusakan pada dinding endotel dari pembuluh darah. Di dalam darah kita ada sampah, yaitu kolesterol. Sampah itu kalau dilihat di sungai, kita nongkrong di sungai sore hari, itu alirannya dia lancar. Tapi begitu ada cekungan di pinggirnya sungai, maka sampah bisa nyangkut di pinggiran. Nah, sama dengan pembuluh darah kita. Begitu ada perlukaan pada dinding pembuluh darah bagian dalam, maka kolesterol bisa nyangkut di situ, akibatnya akan terbentuk plak. Plaknya makin lama makin tebal, tetapi dindingnya makin tipis. Apa yang terjadi? Pada saat tertentu, begitu pasiennya atau orang yang memiliki plak aterosklerosis ini melakukan aktivitas, kemudian mengalami infeksi atau terjadi peradangan, tekanan darahnya naik tinggi secara mendadak, denyut jantungnya menjadi cepat, maka dia akan menyebabkan kerusakan pada plaknya ini. Jadi plaknya ini pecah, maka isinya akan keluar semua. Ibarat gunung meletus, isinya keluar semua. Tubuh kita akan melakukan mekanisme perlindungan untuk mencegah plak ini ruptur lebih lanjut, untuk mencegah terjadinya perdarahan dengan cara mengaktifkan sistem trombosit untuk saling berikatan. Itu sama dengan kalau tangan kita teriris, darahnya keluar, nanti kalau kita lihat lambat laun dia akan berhenti. Dia bisa berhenti karena ada pembentukan koagulasi di situ. Koagulasi terdiri dari proses pengikatan dari trombosit atau agregasi trombosit, kemudian diliputi oleh benang-benang fibrin. Nah, di sini proses agregasi trombosit untuk menyumbat adanya plak yang ruptur supaya tidak terjadi perdarahan lebih lanjut. Tetapi posisinya dia tidak tepat, yaitu posisinya ada di dalam lumen pembuluh darah, sehingga gumpalannya dia akan menyumbat dari lumen pembuluh darah itu sehingga terjadi serangan jantung. Proses ini hampir sama atau mirip dengan proses yang ada di otak. Kalau di otak pembuluh darahnya mengalami hambatan akan terjadi stroke, di jantung terjadi serangan jantung. Kalau di pembuluh darah di kaki akan terjadi critical atau akut limb ischemic. Jadi kakinya nanti sampai diamputasi karena aliran darahnya tersumbat oleh bekuan darah. Proses yang terjadi, satu, adanya proses trombosis. Yang kedua, proses trombosis akan diawali sebelumnya dengan robekan plak. Kemudian tubuh kita melakukan aktivitas dengan cara spasem. Pembuluh darah arterinya mengkerut. Nah, dari sini kita bisa lihat. Pertama, kalau terjadi spasem di pembuluh darah koroner, kita sudah berikan obat standar, isosorbit dinitrat di bawah lidah. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat seperti itu atau mengalami pengalaman yang sama, diberikan ke pasien dengan serangan jantung, isosorbit di bawah lidah. Kemudian proses robekan plak, itu distabilkan plaknya supaya nggak gampang robek dengan cara pemberian statin. Ada simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Kemudian proses trombosis yang terjadi akibat adanya agregasi trombosit itu dihambat dengan loading aspirin clopidogrel, aspirin ticagrelor. Nah, itu sudah biasa kita kerjakan. Kemudian proses trombosis dicegah koagulasinya dengan cara pemberian obat antikoagulan. Ada unfractional heparin atau UFH, ada fundaparinox, ya, misalnya contohnya ada obat Arixtra, Forixtra, kemudian DVT, kemudian enoxaparin atau low molecular weight heparin, mungkin sudah sering dikenal, ada Lovenox, ada Antiten, ya. Kemudian kalau sudah terbentuk gumpalan, itu harus dihancurkan dengan cara pemberian obat fibrinolitik. Isinya streptokinase atau alteplase. Jadi di drip selama 30-60 menit supaya sumbatannya hancur. Tapi kalau ada fasilitas kamar kateterisasi, didorong ke kamar kateterisasi untuk dilakukan tindakan namanya primary PCI. Nanti kita bahas sedikit. Nah, ini yang terjadi. Begitu pertama ada kerusakan pada endotel, akan terbentuk plak. Plaknya awalnya stabil, kemudian sumbatannya nggak signifikan. Tetapi begitu terjadi robekan plak, akibat plak yang tidak stabil akan menginduksi agregasi trombosit, terbentuk fibrin, maka ada dua kejadiannya. Kalau dia menyumbat total, terjadilah STEMI. Kalau dia nyumbat parsial, terjadilah non-STEMI. Nanti kedepannya akan menjadi angina pectoris yang stabil. Nah, dok, gimana cara taunya ini suatu sumbatan yang bersifat total? Nah, kita untungnya memiliki alat yang bisa mendeteksi atau memperkirakan bahwa itu sumbatannya total, yaitu EKG.
elektrokardiogram. Jadi pada pasien dengan keluhan nyeri dada, kemudian kita temukan EKG-nya ST elevasi, ya, ST elevasi kita lihat ada segmen ST-nya ini di atas garis isoelektrik. Ini garis isoelektrik. Dia elevasi. Nah, di sini menggambarkan adanya sumbatan yang total pada seluruh lumen pembuluh darah. Tetapi beda kondisinya kalau gambaran EKG-nya ST depresi atau T inversi. Maka yang terjadi di lumen pembuluh darahnya adalah sumbatannya sifatnya parsial atau terjadi embolisasi distal. Kalau kita gambarkan di seperti ini, maka lebih berat yang mana? Yang STEMI. Kenapa? Karena yang STEMI sumbatannya total. Jantung sama sekali nggak dapat aliran darah, sama sekali nggak dapat makanan. Maka sel-sel jantung itu ada dua, yaitu sel yang bersifat listrik dan sel yang bersifat pompa. Kalau yang nggak dapat makan yang bersifat listrik, tentunya akan terjadi aritmia, VT, VF, asistol, selesai. Nah, kemudian kalau kita cek enzim jantung, kalau yang dia ST elevasi, dia naik. Kerusakan otot jantungnya lebih banyak, sehingga potensi terjadinya kenaikan enzim jantung dia tinggi. Tetapi kalau yang non-STEMI, ada dua kemungkinan. Mungkin dia naik, mungkin tidak. Kalau tidak naik, namanya angina pectoris tidak stabil, atau kita kenal sebagai UAP, unstable angina pectoris. Tapi kalau enzimnya naik, dia menjadi non-STEMI. Kenapa? Ada kata TAMI di belakangnya, yaitu myocardial infarct. Myocardial infarct artinya sel otot jantungnya mengalami kerusakan, mengalami infark, sehingga isinya keluar. Isinya adalah enzim jantung. Nah, jadi apa yang harus kita kerjakan pada kondisi seperti ini? Kalau ST elevasi, dia sumbatannya total. Pembentuknya adalah fibrin dari agregasi trombosit diliputi oleh benang-benang fibrin. Warnanya merah, kita kenal sebagai red thrombus. Tetapi kalau yang non-STEMI, dia masih platelet saja aktivitasnya yang saling berikatan atau alirannya masih bagus sehingga fibrinnya nggak begitu dominan. Obatnya yang dominan adalah antiplatelet dan antikoagulan. Kalau red thrombus, hancurkan sumbatannya, hancurkan fibrinnya dengan cara pemberian obat fibrinolitik atau dipasang ring jantung. Nah, kita masuk ke dalam diagnosis. Gimana cara taunya, dok, kalau ini suatu serangan jantung atau bukan? WHO mensyaratkan bahwa ada 3 kondisi atau 3 tanda bahwa ini serangan jantung atau bukan. Dari 3 ini cukup 2 yang bisa kita gunakan. Jadi cukup 2 bahwa ini serangan jantung atau bukan. Yang pertama adalah keluhan nyeri dada. Nyeri dada, pasien dengan serangan jantung, dia nggak dapat melokalisir di mana posisi nyerinya. Rasa nyerinya tuh di bagian dalam. Kemudian ada penjalaran, nanti kita bahas. Bisa ke punggung, ke dada kanan, ke leher, atau seperti tercekik. Kemudian yang kedua, ada perubahan EKG. Perubahan EKG yang pertama harus dicari adalah ST elevasi, karena itu yang paling berat, sumbatannya total. Kalau tidak ketemu ST elevasi, baru mungkin ada perubahan EKG lainnya, yaitu ST depresi atau T inversi. Dok, nggak ada semua, dok. Adanya QRS-nya lebar-lebar, bisa, yaitu LBBB atau RBBB. Ini contohnya yang LBBB. Kalau kita lihat LBBB di sini, gambaran QRS-nya dia lebar dan tinggi di V5 dan V6. Tapi kalau dia lebar dan tinggi di V1, itu namanya RBBB, Right Bundle Branch Block. Tapi kalau yang kiri, Left Bundle Branch Block, yaitu yang menunjuk ke arah sisi kiri, V5, V6. Jadi gambaran seperti ini kalau suatu new onset LBBB atau new onset RBBB itu identik dengan STEMI anterior atau infark miokard di bagian depan jantung. Kemudian kita cek enzim jantung. Enzim jantung yang lazim kita gunakan atau yang disarankan oleh guideline adalah troponin. Dulu CK-CKEB bisa dicek, tapi yang jadi persoalan kadang CK-CKEB dalam waktu 24 jam, 48 jam dia udah normal. Jadi kalau serangan jantungnya 3 hari yang lalu, dia normal. Oh, ini nggak serangan jantung nih, Bu. Nggak serangan jantung nih, Pak. Enzimnya normal. Karena itu disarankan pakai troponin. Kenapa? Karena troponin dia bisa bertahan sampai 14 hari. Jadi kalau serangan jantungnya 5 hari yang lalu, masih bisa terdeteksi suatu serangan jantung. Nah, berikutnya, dok, kita nggak punya cek enzim jantung. EKG ada. Jadi apa yang kita kerjakan? Perdalam keluhannya. Karena orang keluhan serangan jantung sangat mirip dengan orang masuk angin. Sangat mirip orang dengan sakit lambung. Yang ini sering kali kita kecolongan. Pada orang yang sakit jantung, dia dadanya sakit, dominan dada. Dadanya sakit, menjalar ke lengan kiri, lengan kanan, tembus ke punggung, atau dadanya kayak rasa ditindih, ada penjalaran. Nah, hati-hati, itu tanda dari serangan jantung. Apa yang harus kita kerjakan?
bawa segera ke rumah sakit untuk dievaluasi lebih lanjut. Betul nggak dia serangan jantung? Jangan-jangan hanya sakit lambung saja. Nah, ini yang penting. Yang jadi persoalan adalah sifat nyeri jelas. Kayak ditekan, kayak ditindih, beban berat, ada penjalaran ke lengan kiri, lengan kanan. Tapi sumbernya yang mungkin berbeda. Ada 2 titik sumber dari serangan jantung yang bisa salah. Kalau dia dadanya yang sakit atau lokasinya substernal, ini wajar. Dok, dada saya sakit. Rasanya kayak ditindih, itu wajar. Tapi kadangkala kita kecolongan kalau nyerinya di epigastrium. Apa itu epigastrium? Ulu hati. Apa yang dipikirkan? Sakit mah. Apalagi sekarang musim hujan. Kalau orang musim hujan, kehujanan, mual-mual, muntah, keringat dingin. Apa yang dipikirkan? Masuk angin. Kalau masuk angin diapain? Kerokan. Wah, dikerok sampai warna merah ya, sendawa habis itu. Nah, mungkin pada saat itu enak rasanya. Kenapa? Karena ada hormon endorfin, spasmenya berkurang, tapi proses berlanjut terus. Begitu dia tidur, malam, pagi dibangunin, nggak bangun lagi. Apa namanya? Serangan jantung. Orang awam nyebutnya angin duduk. Nah, jadi angin duduk itu adalah salah satu bentuk dari serangan jantung. Tapi bentuknya udah berat ya, udah terlambat kita. Sudah terjadi kematian akibat angin duduk. Padahal itu serangan jantung. Nah, ini yang hati-hati di sini. Nyeri di ulu hati, di epigastrium. Nah, dok, kalau gitu gimana caranya? Ya udah, bawa ke rumah sakit. EKG dulu. Kalau EKG-nya ada elevasi, meskipun keluhannya nyeri ulu hati, dia serangan jantung, bukan masuk angin, bukan sakit lambung. Nah, kemudian kita perdalam lagi, pencetus. Nah, ini tadi ya. Habis olahraga, ada meninggal serangan jantung habis olahraga. Habis marah-marah, ada contohnya di sinetron tuh biasanya. Bapaknya marah-marah, serangan jantung. Kena udara dingin, ada habis kehujanan misalnya, atau habis makan. Habis makan ada dua kemungkinan, dia serangan jantung atau dia tersedak. Tapi kalau tersedak, dia tahu kan, dia kayak tercekik gitu kan. Nah, itu bisa kita tolong dengan Heimlich manuver. Tapi kalau serangan jantung, ditolongnya dengan pengobatan, bukan dengan ditepuk-tepuk. Ini banyak nih orang yang salah. Dulu pernah beredar orang serangan jantung lagi main bulu tangkis, jatuh, nggak sadarkan diri, apa yang dikerjakan? Ditepuk-tepuk, dipijit-pijit. Salah. Yang betul adalah dilakukan RJP. Nah, ini fungsi dari pelatihan gawat darurat, fungsi dari pelatihan bantuan hidup dasar atau basic cardiac life support atau basic trauma cardiac life support. Kemudian ada gejala penyerta. Apa gejala penyertanya? Ada mual, muntah, sesak nafas, kemudian kadang pingsan. Nah, kemudian enak dengan istirahat mungkin, dengan kerokan dulu atau dengan diberikan obat di bawah lidah. Nah, kemudian apa yang harus kita kerjakan? Ini di buku adik-adik, teman-teman semua ada. Jadi ada algoritmanya. Yang pertama adalah curigai yang paling berat dulu, yaitu suatu proses iskemia atau infak sampai terbukti tidak. Nah, gimana cara membuktikannya? Step berikutnya, pasang monitor. Nah, jadi kalau adik-adik pasang monitor, teman-teman semua pasang monitor, itu kan ada yang bisa dilihat dari monitor. Yang pertama apa? EKG, irama jantung kelihatan, VT, VF, asistol kelihatan, sinus kelihatan. Yang kedua, tensi nadi. Tensi nadinya berapa kali per menit, tensinya ada tanda shock atau tidak. Kemudian yang keempat, saturasi oksigen. Yang kelima, suhu mungkin kalau bisa disambungkan, atau respiratory rate bisa kita lihat, nafasnya cepat apa tidak, ada distress pernafasan apa enggak. Karena kalau ada distress pernafasan, dia potensi terjadinya gagal nafas, terjadi apnu. Misalnya iramanya takikardi, VT, atau SVT, kita bisa prediksi bahwa ini progresnya jelek, jadi harus siap-siap, jangan ditinggalkan. Kemudian satu lagi yang harus diingat, ada bunyi dari monitor. Biasanya dimatiin atau dinyalakan? Dimatiin. Kenapa dimatiin? Dok, karena pasien sebelahnya protes, bunyi-bunyi melulu. Nah, atau teman-teman ini lagi nunggu di ICU, bunyi melulu, tit, mengganggu tidur. Salah, itu sebenarnya harus dinyalakan. Ada bunyinya pasti ada fungsinya. Nah, kalau teman-teman kerja di rumah sakit umum yang bukan khusus jantung, yang datang ke UGD kan banyak. Ada serangan jantung, ada stroke, bayi kejang, bayi diare, ibu preeklamsi, ketoasidosis DM, pasien stroke, korban lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, berdarah-darah, patah tulang. Yang mau ditolong dulu yang mana? Oh, bingung dok, saya ke kamar mandi aja nongkrong, atau saya ke pantry saja makan gitu. Enggak, semuanya kita tolong. Nah, itu fungsi dari bunyi monitor.
Kita lihat pasien serangan jantung, nadi bagus, tensi bagus, saturasi 99%, respiratory rate 18 kali per menit, nadinya 80 kali per menit. Wah, ini aman nih. Habis itu ada bayi kejang. Wah, ini bayi kejang, bayi kejang. Tolong bayi kejang, bunyi monitornya jangan dimatikan. Sambil dengarkan bunyi monitor, sambil nolong bayi kejang, bunyinya kan normalnya adalah nit, 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 nit. Nah, kalau dia berubah jadi nit, 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 apa kemungkinan? Asistol, garis lurus. Apa yang harus kita kerjakan pada kondisi ini? Diapakan? RJP. Salah. Cek alat dulu. Nah, jadi pastikan dulu ini true asistol atau tidak. Jangan-jangan pasien keluar keringat dingin habis pipis ya, kemudian dia nyaman, lepas. Habis ikut pelatihan semangat, begitu monitor asistol langsung naik bangku RJP. Salah, pastikan dulu true asistol apa enggak. Tetapi kalau iramanya berubah dari nit, nit, nit jadi tit, apa kemungkinan? Lihat irama. Oh, QRS lebar cepat, namanya VT. Jadi kalau lihat VT itu adalah QRS lebar, tinggi, lebar dan cepat. Kalau QRS lebar sumbernya dari ventricle, kalau cepat namanya takikardi, digabungkan ventricle takikardi. Apa yang dikerjakan? Cek nadi. Kalau nggak ada nadi, langsung DC shock. Tapi kalau ada nadi, kardioversi. Nah, jadi kalau terapi listrik ada dua nih. Satu, defibrilasi, itu kalau VT tanpa nadi. Kemudian kardioversi, itu kalau VT dengan nadi tapi pasien nggak stabil. Apa syarat nggak stabil? Ada hipotensi, nyeri dada iskemik, kemudian shock, kemudian ada sesak nafas, gagal jantung akut, penurunan kesadaran. Dia nggak stabil, kardioversi. Ini kalau pasiennya STEMI dia nggak stabil karena ada infak, jadi kardioversi. Kalau iramanya bunyinya ada dua tadi kan, VT. Kalau VT tentukan ada nadi atau tidak. Tapi kalau gambarannya VF perlu cek nadi apa enggak? Enggak. Kalau VF pasti enggak ada nadi. Nah, jadi langsung dilakukan defibrilasi. Nah, kemudian kalau pasiennya aman, apa langkah berikutnya? Kasih obat-obatan. Aspirin diberikan, nitrat diberikan, morfin kalau masih nyeri, oksigen diberikan. Kemudian lihat EKG. Kalau dia suatu ST elevasi, treknya langsung jalan lurus, yaitu lakukan reperfusi dengan cara pemberian obat-obatan fibrinolitik atau dilakukan primary PCI. Kita lanjutkan. Dalam 10 menit pertama, kita harus bisa memberikan satu treatment, singkatannya gampang, MONA, morfin, oksigen, nitrat, aspirin. Kalau punya clopidogrel plus clopidogrel. Kalau punya ticagrelor namanya jadi monatika. Kalau pakai clopidogrel namanya Monaco. Monaco, morfin, oksigen, nitrat, aspirin, clopidogrel. Pakai ticagrelor, morfin, oksigen, nitrat, aspirin, ticagrelor. Kemudian dalam waktu 10 menit juga harus bisa didapatkan gambaran EKG. Sudah terpasang infus. Tanda vital lainnya dinilai dengan monitor. Ambil darah untuk cek enzim jantung dan darah rutin. Dalam waktu 30 menit ronsen dada. Kenapa harus ada ronsen dada? Kadang kita susah membedakan ini nyeri dadanya karena satu, apakah dari jantung yang kita kenal sebagai sindroma koroner akut atau serangan jantung, atau yang paling ekstrim diseksi aorta. Jadi aortanya robek, dia nyeri dada, nyeri dadanya berat sekali kayak dirobek rasanya, dan nggak hilang dengan nitrat. Kalau dengan diseksi aorta itu nggak boleh diberikan aspirin, aspilet, nggak boleh diberikan clopidogrel, nggak boleh diberikan ticagrelor, nggak boleh diberikan antikoagulan, nggak boleh diberikan fibrinolitik. Kenapa? Makin cepat dia jebolnya, pecah. Nah, jadi ronsen torak diharapkan bisa diambil dalam waktu 30 menit. Kemudian dari EKG kita lihat kalau dia suatu ST elevasi, maka lanjut tracknya apa? Reperfusi. Ada dua jenis reperfusi, yaitu fibrinolitik dan PCI. Tapi kalau EKG-nya bukan ST elevasi, maka kemungkinan dia non-STEMI atau unstable angina pectoris. Obat-obatan dilanjutkan dan dilakukan risk stratifikasi atau stratifikasi risiko. Kalau dia very high risk, dalam waktu 2 jam putuskan untuk dilakukan tindakan PCI. Tapi kalau dia high risk dalam waktu 24 jam, kalau dia low risk dalam waktu 72 jam atau nanti pas saat dia rawat jalan. Oke, kita tinggalkan. Dok, kalau kejadian di luar rumah sakit gimana? Gampang. Yang pertama harus segera putuskan untuk bawa ke rumah sakit terdekat. Bisa dengan ambulan atau ke dokter jantung terdekat,
atau ke rumah sakit manapun untuk diagnosis. Nanti berikutnya ada prosedur protokol yang baku terkait dengan tata laksana dari sindroma koroner akut. Nah, ini tadi yang initial treatment. Ada Monaco yang paling gampang. Morfin diberikan kalau nitrat masih nyeri. Oksigen diberikan kalau saturasi kurang dari 94%. Nitrat diberikan kalau tidak ada hipotensi, tidak ada bradikardi, tidak ada takikardi, dan tidak mengkonsumsi sildenafil 24 jam terakhir. Sildenafil itu adalah obat, contohnya Viagra. Nah, itu nggak boleh. Kemudian aspirin 2-4 tablet dikunyah-kunyah. Clopidogrel loading 300 mg. Kalau punya clopidogrel. Kalau punya ticagrelor jadi Monatika loading 180 mg. Selanjutnya putuskan. Kalau dia STEMI reperfusi, kalau punya fasilitas kamar kateterisasi, lakukan tindakan primary PCI. Targetnya door to balon, door to crossing wire kurang dari 90 menit. Atau fibrinolitik. Jadi pasien datang di UGD, oh ini estelevasi nih. Dalam waktu 30 menit targetnya bisa diputuskan untuk dilakukan trombolisis terapi. Nah, ini contoh tindakannya untuk tindakan pasang ring. Yang paling atas kita lihat ada plak, ada sumbatan. Ini kondisi yang ada plak. Kemudian ditembus dengan kawat atau dengan wire. Nah, ditembus kawat, kemudian dilebarkan dengan balon. Setelah itu baru dipasang dengan ring. Nah, ringnya yang ada di sebelah kiri atas atau kanan atas kalau dari posisi teman-teman. Ring itu kayak apa, Dok? Ring itu kayak purple pen kecil. Dia masuk bisa melalui arteri radialis, arteri brachialis atau arteri femoralis, masuk ke dalam pembuluh darah koroner pakai wire, ya, pakai kateter, pakai wire, kemudian ditaruh di situ. Kalau nggak bisa dilakukan pasang ring, apa yang bisa dilakukan, Dok? Operasi bypass. Tapi dadanya harus dibelek. Dadanya dibelek, pembuluh darah yang mengalami sumbatan, ya ini yang warnanya biru ini, dilalui dengan memasang pembuluh darah baru. Biasanya diambil dari kaki. Nah, jadi kalau teman-teman lihat pasien, kok ada garis di betis panjang, oh itu berarti dulu venanya pernah diambil untuk operasi bypass. Apalagi kalau dilihat dadanya juga ada bekas belekan. Nah, itu tandanya. Jadi kalau pasiennya, Dok, kok dada saya ini bekas belekannya nggak hilang? Tenang, Pak, itu harus disyukuri. Kenapa? Kalau Bapak nanti ditodong, ya pakai pisau, dibilang, saya sudah pernah dibelek dada saya masih hidup. Wah, coba berani, maju. Nah, pasti yang nodong akan lari ketakutan. Wah, ini orangnya sakti ini ya, udah pernah dibelek dadanya aja masih hidup gitu. Nah, jadi gitu. Nah, ini contoh aksesnya, bisa dari radialis, brachialis atau femoralis. Nah, berikutnya, Dok, saya nggak punya fasilitas kamar kateterisasi. Gimana, Dok? Kalau saya mau rujuk itu butuh waktu lebih dari 2 jam. Ya ini pilihannya, lakukan trombolisis terapi. Hancurkan sumbatannya dengan obat trombolitik. Obat trombolitik yang ada di Indonesia ada 2. 1 streptokinase. Dosisnya 1,5 juta unit tuh, 1 vial. Encerkan dengan D5 atau NaCl dalam waktu 30-60 menit, drip, habis. Kemudian yang kedua ada RTPA, rekombinan tisu plasminogen aktivator atau alteplase. Ini lebih rumit, bolus dulu 15 mg, lanjut 0,75 mili per kilo, habis dalam waktu 30 menit. Lanjut 0,5 mili per kilo, jadi 0,75 30 menit, 0,5 dalam waktu 60 menit. Waktunya lebih panjang. Tentunya efektivitasnya berbeda. Kalau streptokinase dia non-spesifik fibrin, harganya lebih murah. Kalau yang RTPA dia spesifik fibrin, dia lebih kuat dalam menghancurkan sumbatan. Nah, ini contoh kalau tindakan pasang ring. Jadi teman-teman bisa lihat nih, yang atas ini pembuluh darah circumflex, yang di atas itu ada penyempitan, itu left anterior descending. Jadi ada plaknya, kemudian ada penyempitan sekitar 90% atau lebih, kemudian dilakukan pasang ring. Jadi hasilnya lebih nyata, alirannya lebih terlihat memenuhi seluruh lumen dari arteri koroner. Nah, kalau dulu ya, ini yang gambar atas. Kalau dulu begitu ada plak, ada trombus, kita tembus kawat, di balon, kemudian pasang ring. Tapi sekarang ada opsinya, ada trombus, tembus kawat, kemudian disedot trombusnya, bekuannya disedot sampai bersih. Setelah itu baru dinilai. Kalau masih ada residual atau sisa penyempitannya lebih dari 70%, pasang ring. Tapi kalau nggak perlu pasang ring. Nah, kemudian ini yang penting. Pada semua pasien dengan faktor risiko, pada semua pasien pasca serangan jantung, pasca operasi bypass, dia harus menjalankan 5 hal A, B, C, D, E.
Ada singkatan juga, sehat, seimbang gizi, enyahkan rokok, hindari stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Ada yang pakai panduan ABCDE. Ini terutama yang pasca pasaring atau bypass. A-nya dia harus minum aspirin seumur hidup. Kalau perlu tambah dengan antikoagulan. B-nya dia harus kontrol tekanan darah dan minum beta blocker. Ada bisoprolol, ada metoprolol, ada carvedilol, ada nebivolol. Kemudian C-nya dia harus kontrol kolesterolnya, baik dengan diet maupun dengan obat-obatan. Kemudian sigaretnya di stop, rokoknya di stop. Yang D dia harus diet dan kontrol diabetesnya. Dan yang E dia harus selalu diedukasi. Biasanya pasien, dok, obat saya banyak, saya minum aspirin, aspilet, saya minum clopidogrel, saya minum simvastatin, saya punya darah tinggi, minum ramipril, masih kurang juga, masih tinggi juga, minum amlodipin. Kemudian saya punya sakit gula, minum metformin, nggak terkontrol, ditambah lagi glimepirid. Udah ada 7 dok, gimana kondisi ginjal saya? Itu pertanyaan paling sering. Jadi obat-obat ini jangan takut, asal terkontrol, dosisnya sesuai, aturan pakainya sesuai, biasanya tidak merusak ginjal. Jadi pasien-pasien serangan jantung, pasien pasca operasi bypass obatnya banyak. Nah ini yang perlu adalah edukasi. Kadangkala kalau nggak diberikan edukasi, dia nggak tahu kalau misalnya obat itu sebenarnya aman. Kemudian dia harus teratur berolahraga. Dengan olahraga dia akan menimbulkan namanya kolateral pembuluh darah terbentuk. Jadi ibaratnya kalau ada jalan utama nih, jalan kesehatan di depan ini macet, ada jalan-jalan kecil, gang-gang kecil itu akan dilalui oleh motor. Sama dengan pembuluh darah koroner. Begitu dia ada sumbatan, kalau dia teratur berolahraga, maka pembuluh darah kecil-kecilnya yang namanya kolateral itu sudah terbentuk dan itu menyelamatkan jantung dari kerusakan lebih lanjut. Dari saya sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait mungkin dengan pengalaman selama kerja atau selama praktek yang berhubungan dengan penyakit jantung atau serangan jantung. Silahkan. Ya, silakan. Dari mana, Mas? Selamat pagi, assalamualaikum. Mohon izin dok, nama saya Riri dari KKP Priok. Tadi dokter menyampaikan bahwa salah satu penyebab itu katanya perdarahan. Selain apa tuh kalau di ronsen, aortanya ya gede. Itu penyebabnya apa? Yang pertama, yang kedua, bisa nggak sih dok sebelum ada serangan jantung itu seseorang itu dipasang ring, misalnya kita MCO tiba-tiba ada ketahuan sebelum ada serangan, itu bisa nggak? Terima kasih. Ya, Pak Riri ya, Pak? Ya, terima kasih Mas Riri dari KKP Tanjung Priok. Jadi yang pertama, foto ronsen rutin kita kerjakan pada semua pasien dengan serangan jantung. Tujuannya apa? Untuk menegakkan diagnosis banding terkait dengan keluhan nyeri dadanya. Kalau umumnya keluhan nyeri dada, tanda-tandanya jelas dia suatu serangan jantung yang kayak tadi, itu wajar. Pengobatannya adalah Monaco Monatika. Tapi ada kondisi lain, diagnosis lainnya yang mungkin bisa timbul nyeri dada. Jadi kalau nyeri dada itu yang pertama tentukan dia cardiac type atau angina khas ya untuk kardiak, typical chest pain namanya, atau atypical chest pain atau non cardiac chest pain. Nah, yang non cardiac chest pain ini banyak, mulai dari musculoskeletal pain, mulai dari infeksi paru, pneumonia, mungkin juga perikarditis. Nah, jadi peradangan pada selaput jantung, bisa juga suatu pleuritis. Ya, jadi pleuranya mengalami inflamasi. Bisa juga yang paling ekstrim adalah diseksi aorta. Jadi aortanya itu robek. Nah, kalau aortanya robek akan nyeri. Hampir sama, khas nyerinya kayak serangan jantung, keluar keringat dingin, tapi nyerinya dia lebih hebat lagi. Nah, pada kondisi yang diseksi aorta, aorta yang robek, tentunya nggak boleh diberikan obat pengencer darah. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan robekannya makin luas dan potensi terjadinya ruptur atau pecah dari robekan aortanya, meninggalnya lebih cepat, nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, itu yang pertama. Pertanyaan yang pertama bisa dimengerti? Ya, oke. Pertanyaan yang kedua, bisa nggak pasang ring sebelum serangan jantung? Nah, dia harus pindahkan dulu nih. Kalau pasang ring sebelum serangan jantung untuk mencegah serangan jantung, nggak ada tanda apa-apa, itu nggak boleh. Kenapa ya? Pembuluh darah buatan Allah itu lebih bagus dibandingkan buatan manusia, ringnya itu. Asal kita jaga pola hidup kita, tadi faktor risikonya dijaga, jangan sampai dipasang ring.
Tetapi ada kalanya harus dipasang ring bila kita temukan pembuluh darah itu mengalami penyempitan. Nah, apa tandanya? Yang pertama, mungkin ada keluhan. Jadi kalau jalan agak jauh dikit, 100 meter, dadanya nggak nyaman, dadanya sakit, istirahat tenang, enak. Nah, berarti dia ada gangguan keseimbangan antara supply and demand, antara supply dan kebutuhan. Nah, supply-nya dinilai, caranya gimana? Satu, tes faktor risiko. Kolesterol, diabetes, darah tinggi dicek. Oh, ada nih. Langkah berikutnya, periksa EKG. Saat istirahat resting, oh ada ST depresi. Nah, berarti dia ada iskemia. Langkah berikutnya, tes treadmill. Nah, biasanya kita ketemu itu di MCU, nggak sengaja. Pas tes treadmill, dia nggak kuat lama treadmillnya. Kenapa? Karena chest pain, dadanya sakit. Kemudian gambaran EKG-nya ST depresi. Wah, ini positif ischemic respon. Nah, langkah berikutnya lakukan evaluasi. Ada dua caranya. Satu mungkin CT scan koroner. Kalau CT scan-nya, oh memang ada penyempitan, tapi kurang dari 70%, obati dulu. Nggak perlu pasang ring. Tapi dari CT scan penyempitannya lebih dari 70%, lanjut ke kateterisasi. Nanti di kateterisasi, kalau penyempitannya lebih dari 70%, atau dilakukan tes fisiologi, kemudian kita tes, oh ini mungkin karena mengkerut nih, kasih misalnya dengan memberikan nitrat intrakoroner, oh melebar, bagus, berarti karena dia spasem, oh berarti pakai obat spasem aja, nggak perlu pasang ring. Tapi kalau udah dites itu atau penyumbatannya jelas 90% atau lebih, maka dilakukan pasang ring. Nah, jadi ada step-stepnya sebelum dilakukan pasang ring. Beda step pasang ring di jantung dengan pasang ring di jari. Kalau pasang ring di jari harus izin orang tuanya sama KUA ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Yo, banyak nih, siapa dulu? Oh, dari sini dulu, oke. Terima kasih ibunya. Kebetulan dari pengalaman ya dok ya, saya cerita sedikit, ibu saya penderita diabetes dan kemarin baru pasang ring. Pertanyaan saya, apakah ring yang sudah dipasang itu ada risiko tersendat kembali, mengingat lemak itu masih ada di sekitar tersebut. Kemudian adakah maksimal pemasangan ring, maksimal pemasangan ring itu ada berapa jumlahnya itu, atau ada memang yang terbaik itu ada dengan bypass? Mengingat usia juga ya dok ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Mita. Jadi ada pengalaman, Ibu Mbak Mita ini penderita diabetes dan dilakukan pemasangan ring. Pertanyaannya, ring itu ada pengaruhnya enggak? Yang pertama, tujuannya dia baik. Berarti kalau dipasang ring, penyempitannya dia cukup signifikan sehingga aliran darah ke otot jantung terhambat. Sehingga dengan pasang ring, efek baiknya adalah alirannya lancar kembali. Efek buruknya apa? Sebenarnya sih efek buruknya enggak. Tapi bisa muncul efek buruk bila mana faktor risikonya tidak dijaga. Diabetesnya tidak dikontrol, kolesterolnya tetap dibiarkan tinggi, akan ada potensi risiko ada plak lagi di dalam ring. Namanya instant restenosis. Jadi begitu sudah dipasang ring, itu ibarat teman-teman itu sudah melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Dengan puasa di bulan suci Ramadan kita kembali ke fitrah, dosanya insya Allah dihilangkan. Sama, udah dipasang ring, plaknya udah dihilangkan. Dia bisa muncul plak lagi, bisa kalau pola hidupnya nggak bagus, obatnya nggak diminum. Kita bisa timbul dosa lagi setelah puasa di bulan suci, kembali ke fitrah, bisa kalau masih maksiat, masih pikirannya nggak betul, muncul lagi tuh dosa. Jadi sama, prinsipnya adalah konsistensi dan istiqomah. Jadi begitu udah pasang ring, jaga pola hidup, obat makan dengan teratur, faktor risiko dikendalikan, diabetesnya dikendalikan. Pertanyaan berikutnya, dok, ada maksimal pasang ring nggak? Nggak, jawabannya. Tapi jangan sampai dipasang ring banyak-banyak. Buat apa? Pembuluh darah koroner bagus, pembuatan buatan Allah itu lebih bagus dibandingkan pasang ring. Tapi kalau namanya penyakit, pasang ring. Tapi kalau misalnya bisa, jangan dipasang ring banyak-banyak. Caranya pola hidup sehat tadi, ABCDE atau pola hidup sehat, seimbang gizi, hindari rokok, hindari stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Jadi itu. Jadi kalau dikatakan bahwa pasang ring bisa sampai 4 ring, 5 ring, itu ada. 10 ring pun juga ada. Nah, jadi pembuluh darah itu ada 3 cabangnya ada 3. Kemudian panjangnya juga bisa dihukum pasang semua. Tapi jangan sampai dipasang semua. Kalau misalnya pembuluh darahnya nyempitnya banyak, pasang ring banyak-banyak, itu resiko trombosisnya juga tinggi, maka pilihan lainnya adalah operasi bypass. Terutama yang tersumbat adalah bagian dari left main atau pembuluh darahnya yang tersumbat lebih dari 3 titik. Nah, itu baiknya dilakukan operasi bypass karena sekaligus bisa dipasang semua.
penyumbatannya. Jadi di sini kalau kita lihat ini adalah left main. Di sini left main. Jadi kalau ada penyempitan di left main, pilihannya bisa dua, pasang ring atau operasi bypass. Atau penyempitannya banyak sekali sehingga butuh banyak ring. Tidak bisa dikerjakan sekaligus. Kenapa? Kalau dikerjakan sekaligus maka durasi tindakan lebih lama. X-ray-nya terpapar lebih banyak. Yang kedua, zat kontrasnya juga dipakai lebih banyak, sehingga risiko terjadinya gagal ginjal akut lebih tinggi. Jadi biasanya kalau seperti itu, udah kateterisasi saja, konferensi bedah, operasi. Nah, kecuali kalau misalnya operasi risiko tinggi, mungkin dipertimbangkan dipasang ring 1 dulu misalnya. Terjawab? Oke. Berikutnya lanjut yang kedua. Terima kasih dok. Izin dok, nama saya izin bertanya. Pertama, mengapa jumlah pasien perempuan itu lebih rendah dari laki-laki? Padahal mungkin kalau dari segi kebiasaan, satu mungkin perempuan juga merokok, sekarang ada juga ya. Yeah. Terus kedua juga mungkin perempuan mungkin lebih banyak makan gitu dok ya dibandingkan laki-laki. Terus kemudian yang kedua, salah satu upaya atau pencegahan penyakit SKD kan salah satunya olahraga juga. Tapi mengapa ada juga orang yang rajin berolahraga justru malah kena? Ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, kenapa perempuan risikonya lebih rendah dibandingkan laki-laki? Wah, ini harus disyukuri. Jadi mumpung sekarang yang perempuan masih muda, masih menstruasi, makan boleh bebas dikit lah, ya. Kenapa? Karena di perempuan yang masih usia produktif itu ada namanya hormon estrogen. Hormon estrogen itu ada. Dan hormon estrogen itu bersifat protektif terhadap pembuluh darah, juga terhadap jantung. Artinya dia risikonya menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan boleh makan banyak, ya, selama dia usia produktif, tapi juga harus diimbangi dengan olahraga. Jangan sampai dia numpuk kolesterol jadi tinggi. Tetapi begitu dia selesai menstruasinya, masuk ke menopause, maka resiko serangan jantungnya sama antara laki-laki dan perempuan. Karena hormon estrogennya udah nggak ada lagi. Nah dok, kalau gitu supaya laki-laki resikonya lebih rendah, boleh nggak dok suntik estrogen? Ketawa, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, terserah sih ya, tapi nanti jatuhnya nggak laki-laki ya, agak melambai. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, olahraga. Ada orang yang olahraga satu terjadi serangan jantung, yang satu enggak. Kenapa? Jadi kalau mau olahraga, maka olahraganya itu harus ada tahapan-tahapan. Orang jangan pernah olahraga langsung tiba-tiba berat. Kenapa? Kita nggak tahu kondisi jantung kita ada sumbatan apa tidak. Kalau ada sumbatan, dia olahraga langsung berat, ya udah terjadilah serangan jantung. Karena itu disarankan pada usia di atas 35 tahun itu medical check up sampai treadmill. Dari treadmill akan bisa diprediksi, oh ini potensi serangan jantung, oh ini tidak potensi serangan jantung. Tetapi kalau nggak pernah treadmill, nggak pernah olahraga, langsung tiba-tiba olahraga berat, itu resiko bisa terjadi. Nah, kalau mau olahraga yang optimal, maka yang disarankan adalah dalam waktu 1 minggu 3 kali dalam 1 minggu minimal olahraga. Olahraga yang bersifat aerobik, jalan, sepeda, renang, senam. Durasinya cukup 30 menit. Nah, nanti kecepatan, jarak jauh disesuaikan dengan kemampuan. Kenapa? Dengan olahraga itu namanya ischemic conditioning. Jadi kita biarkan kebutuhan jantung kita meningkat, sementara jalurnya, pembuluh darahnya kan nggak berubah, tetap ada 3. Tapi yang berubah apa? Cabang-cabang kecil. Nah, ini ada nih cabang-cabang kecil yang nggak kelihatan. Begitu dia kebutuhannya meningkat, aliran ke jantung deras, denyut jantungnya cepat, tensinya naik. Maka dorongan darah untuk mengisi pembuluh darah koroner itu makin besar. Perfusinya makin tinggi. Karena di sini tetap saja jalannya nggak berubah, maka yang kecil-kecil dia akan kebuka. Nah, begitu dia kebuka, itu namanya kolateral. Nanti bisa dilihat di internet. Lihat di Google, kolateral koroner itu apa. Begitu dia kebuka, nanti hidup. Begitu ada serangan jantung, ada sumbatan, pembuluh darah kecilnya masih jalan. Ibarat jalan raya depan itu macet, ada gang-gang kecil yang bisa dilewati oleh motor sehingga bisa nyampe ke tujuan. Itu fungsi dari olahraga. Bisa terjawab? Oke, ada lagi? Ada 2 ya? Cukup? Berapa lagi pertanyaan? 1 lagi. Waduh, gimana nih? Mudah-mudahan ada yang sama pertanyaannya. Terima kasih dok, izin bertanya. Misalnya ada pasien yang mengalami sumbatan di pembuluh darah jantung, tadi seperti yang dijelaskan diberikan oleh pengencer darah. Sementara pasien ini mengalami pendarahan di organ lain, misalnya di lambung, atau urinnya berdarah, atau trombositnya turun. Jadi apa yang dilakukan jika kondisi rumah sakit tersebut tidak memfasilitasi yang pelaksanaan kateterisasi atau jantung? Ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih, dok, kalau orang serangan jantung
sindroma koroner akut, lazimnya kan kita berikan pengencer darah, aspirin, clopidogrel, kemudian obat fibrinolitik. Tapi bagaimana kalau ada perdarahan? Perdarahan di organ dalam, dari lambung, melena, hematemesis, atau perdarahan otak. Boleh nggak diberikan obat antiplatelet? Jawabannya jangan dulu. Jadi menurut Universal Definition of Myocardial Infarction, itu ada 5 jenis orang dengan infak miokard. Yang pertama tipe 1 klasik, yang kedua tipe 2 yaitu akibat adanya supply endiment yang terganggu. Biasanya bisa muncul pada kondisi sepsis, kemudian anemia grafis akibat perdarahan. Obatnya tentunya berbeda. Kalau dia ada perdarahan, obatnya adalah obati dulu perdarahannya. Jangan diberikan obat pengencer darah karena akan memperburuk perdarahannya. Jadi kondisi anemia itu bisa membuat chest pain, membuat nyeri dada. Kenapa? Karena yang membawa oksigen, yang membawa makanan itu hemoglobin. Kalau hemoglobinnya dia rendah, HB-nya rendah, tentunya truk pembawa makanannya ke jantung itu akan berkurang. Otomatis akan terjadi supply and demand yang tidak seimbang, sehingga timbul nyeri dada atau chest pain. Bisa timbul infak miokard, namanya infak miokard tipe 2. Kalau yang tipe 3 itu sudden cardiac death, tipe 4 berhubungan dengan habis pasang ring jantung, tipe 5 itu habis operasi bypass. Nah, jadi jawabannya adalah tunda dulu obat pengencer darah, atasi dulu perdarahannya. Jangan-jangan dia serangan jantung infak miokardnya karena anemia, gangguan supply and demand. Terus kemudian pertanyaan yang kedua ya, yaitu kalau tidak punya fasilitas ring kateterisasi, bisa kita berikan obat kalau jelas dia suatu infak miokard, STEMI maupun non-STEMI dengan medikamentosa. Kalau STEMI dengan fibrinolitik, kalau non-STEMI dengan antikoagulan. Kalau nggak punya bypass, misal di daerah, ya udah pakai obat-obatan aja. Nanti pada saat kondisinya stabil, maka dirujuk untuk evaluasi lebih lanjut. Mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf yang pertanyaannya belum bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.